Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di pagi hari ini hari apa ya? Hari Sabtu kayaknya. Ya, hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 ya. Mohon maaf ya, ini saya agak basah-basah karena saya olahraga tadi. Olahraga nge-tracking satelit ya. Jadi ngebim ke satelit ya, persiapan naik ke atas ya, ke atas dak. Jadi bawa barang-barang ke atas, kemudian nyeting-nyeting, panas di atas jadi ya kemeringat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja mencoba untuk melanjutkan lagi review. Katanya kalau kemarin kalau nggak lengkap itu Yaesu, Kenwood sama Alinco, ICOM itu nggak abdol ya. Jadi ICOM udah, Yaesu udah, Kenwood udah, tinggal satu ini kan Alinco. Jadi 4 merek rig udah kita lengkapi kalau dengan ini yang sekarang ini. Dan sekali lagi jangan lupa selalu pakai masker di luar ya, jaga jarak, cuci tangan ya selalu dengan sabun. Jadi tetap kita jaga protokol kesehatan supaya kita semuanya tetap terlindungi, keluarga dan orang lain, tentu dengan diri kita sendiri ya. Oke, kali ini kita akan review Alinco DR-CS10 ya. Mungkin di YouTube lain juga sudah ada yang review ini ya, tapi ya kita akan review aja, nggak masalah ya. Siapa tahu teman-teman juga udah lupa, kita akan review lagi. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya, ngopi dulu. Ini karena kebanyakan airnya dan gelasnya besar, jadi nanti Anda lihat kayak warna teh padahal ini bukan teh, ini kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi aroma kopi itu, kopi hitam itu sangat enak ya. Jadi kalau saya tidak mencium aroma kopi itu kayaknya rasanya kurang pas gitu ya. Jadi saya senang sekali kalau untuk mencium aroma kopi. Apalagi tetangga saya di sini ada yang suka giling kopi itu, wah baunya sampai sini tuh enak banget. Oke, kita langsung aja mereview Alinco DR-CS10, apa saja yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana semua pekerjaan yang dilakukan oleh Alinco ini kita program bagaimana. Saya juga baru mau nyoba dan saya juga ya kalau nanti saya salah-salah mohon maaf ya, karena saya juga baru megang. Saya juga namanya reviewer itu kan belum tentu punya barangnya sama dengan setiap hari dipakai. Jadi ini sama-sama kita baru megang. Nanti kita mau lihat apakah semudah kita menggunakan Kenwood, Yaesu atau ICOM. Nanti kita lihat secara manual kita programnya mudah apa enggak. Itu bisa menjadi value nilai penting bagi sebuah rig. Nah, jadi rig itu kadang-kadang kan kita harus program ya. Kita program manual bisa enggak, kemudian caranya gampang apa enggak gitu. Semuanya sih bisa, cuman caranya itu loh. Jadi supaya Anda bisa lihat nanti. Mari sama-sama kita langsung saja buka dulu boxnya dari Alinco DR-CS10 ya. Tampilan samping seperti ini. Ya, ada tulisan ini, itu seperti ini, seperti itu. Ada share numbernya, ada hologram dari LKJA, distributor resminya Alinco ini. Ya, oke, kita buka aja boxnya pelan-pelan. Ya, itu dia. Kartu garansi seperti biasa, kalau kita beli pasti ada kartu garansi ya, dari distributornya ini diberikan garansi ini ya. Oke, nice. Kemudian seperti biasa ada instruction manual ya untuk Alinco. Nggak terlalu tebal tapi ya lumayan lah, bisa kita pakai. Mungkin ini ringkas-ringkas ya caranya ya, jadi nggak perlu tebal-tebal, tapi bahasa Inggris. Oke. Kemudian
Wah, ini untuk pelindungnya busa. Nah, ini radionya di tengah. Kemudian saya buka dulu sampingnya, ini apa ya? Nah, ini DC cord sama bracketnya. Kemudian ini baut-bautnya. Ya, baut-bautnya ini kayak Motorola ya, diputar pakai tangan aja. Oke, nice. Ada sikring juga. Tutup aja. Kita pakai kabel saya aja ya nanti. Kemudian di sini extra mic-nya. Nah, extra mic-nya dari dulu dipertahankan oleh Alinco. Sejak saya pakai DR130 itu sama. Modelnya seperti ini ya. Ya. Cuman beda di menu-menunya aja, ini nanti mungkin beda ya. Nanti kita lihat aja. Oke, ini dia extra mic-nya. Plastiknya kita simpan dulu. Kemudian yang di tengah ini radionya ya. Utamanya rig-nya maksudnya. Nah, ini rig-nya. Kalau sekilas kita akan melihat ini di atas ya. Padahal kebalik, ini di bawah. Nanti kita lihat, kita buka ya. Keunggulan dari radio Alinco ini tipis banget ya. Jadi Anda kalau ngelihat Alinco ini tipis sekali. Jadi radionya kecil, tipis ya. Simple, nggak banyak tombol. Tapi kalian harus baca buku manualnya ya. Kalau nggak baca buku manualnya nanti pusing karena tombolnya nggak banyak di Alinco ini, hanya beberapa aja. Ya. Nanti Anda bisa lihat di sini di depan ini tipis sekali ya. Nih. Tipis banget kan? Ya, tipis sekali. Di sini ada speakernya di atas. Jadi tadi posisinya begini ya, posisi begini. Tapi sekarang kalau kita mau review, posisi begini sebenarnya aslinya. Nah, seperti itu ya. Jadi di speakernya di atas ini pendinginnya. Kemudian di sini ada lubang speaker. Kita lihat ya. Ada lubang speaker sama apa ya di situ. Ditutup sama karet soalnya. Kita buka dulu. Ya, itu ada USB. Ah, itu kelihatannya USB micro USB. Ya, micro USB. Nggak tahu ini fungsinya buat apa. Mungkin untuk buat program atau apa ya. Nyimpen data atau gimana. Ya, nanti aja itu. Karena kalau kita nggak punya kabelnya. Apakah pakai kabel USB biasa bisa ya? Nanti kita coba, kalau kita tanyakan dulu ya. Karena saya juga baru megang radio ini. Ini konektornya. Konektornya ini jadi kecil banget loh. Ini tipis banget. Mana ya? Saya harus bandingin dengan HT mungkin ya. Ya, saya akan bandingkan dengan tebalnya HT Baofeng ini ya. Nah, ini lihat nih. Tuh. HT Baofeng ini lebih tebal ya, lebih tebal daripada rig ini ya. Anda bisa bayangkan ini BFH H7 ya, BFH 7 ini lebih tebal dibandingkan Alinco ini. Tipis banget ya. Saya suka yang tipis-tipis begini nih. Artinya ringkes ya, masuk di tas juga bisa. Nggak makan tempat ya. Oke, nice. Kalau untuk kepraktisan ini oke lah, saya lihat ini kecil banget ya. Bagi saya ini sesuatu yang oke lah, karena ini keluarnya juga lumayan besar ya. Low-nya ini 10 watt, middle-nya itu 25 watt, high-nya itu 60 watt. Tapi nanti kita akan tes apakah sesuai dengan spesifikasinya apa tidak, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian di sini ada tombol shortcut ya. Di sini ada P1, P2, P3, P4 ya. Di sini nanti tombol-tombol ini akan berfungsi. Ada yang berfungsi sebagai memori, ada yang berfungsi sebagai shortcut untuk shift ya, plus minusnya di sini. Kemudian ada shortcut untuk naik turun, untuk milih menu. Nah, itu dia. Karena tombolnya nggak banyak, dia menggunakan shortcut seperti ini ya. Shortcut seperti ini. Fungsi aja satu di sini, power di sini, kemudian scale di belakang sini, di belakang volume ya, diputar. Kemudian volumenya di depan sini. Ya.
Nah, ini yang saya suka kalau Alinco masih menggunakan model seperti ini. Jadi kenceng ya. Ini kan kalau kita masukin kancing baru kita putar ya. Ini sangat kuat dibandingkan kalau yang kita menggunakan RJ45. Kayak punyanya komputer itu ya, kita masukin kayak punya internet lah ya. Kita masukin kalau cenilannya udah patah, yang locknya itu udah patah atau kendor, itu udah lepas-lepas saja. Jadi kita kalau ngomong kadang-kadang mic-nya kresek-kresek gitu ya, karena nggak kenceng. Kalau ini pasti kenceng. Oke, itu secara tampilan fisik seperti itu ya. Ya, kalau secara fisik sih tampilannya saya suka sekali ya. Kecil ini masalahnya. Pendinginnya juga full ya sampai belakang. Dan ini juga bukan plastik. Ya, ini juga plat ya. Bukan plastik. Nice. Oke, kita langsung hidupin aja radionya. Saya pasang dulu untuk tegangannya di belakang ya. 13,8. Oke, kita sudah pasang semua di sini untuk power supply-nya, dan SWR sudah ada di depan sini ya. Sekarang saya mau rubah layarnya dulu. Ini layarnya ada beberapa warna. Dan itu bisa dirubah-rubah warna layarnya ya. Untuk merubahnya itu kita akan pencet function. Oh enggak, ini ya, function. Nah, kita cari display. Nah, ini color ya. Kita rubah pakai up down ini. Nah, kita rubah pakai up down ini, di sini orange, white, sakura. Jadi warna sakura, warna white, warna orange. Kita white saja ya biar jelas ya. Oke, kita pakai itu. Ya, sudah seperti itu. Sekarang di sini tombol-tombolnya ada beberapa fungsi di sini ya. Jadi ini juga shortcut sebenarnya, tapi sudah tertulis. Misalnya fungsi call, fungsi VFO, fungsi memori, ini VFO sama memori. Kemudian ini apa ya, saya nggak tahu. Kemudian ini power ya, kita merubah power di radio. Langsung coba ya, kita pencet ya, fungsi power. Nah, langsung berubah di situ power. Kita tinggal milih up down ini, up down. Nah, kita pakai low aja, langsung fungsi lagi, udah low ya, udah tanda low. Kemudian di sini ada monitor, ada set TOT, set DCS, set DCS transmit ya. Kemudian di sini scan. Ini scan, ini DCS transmit, scan, BCL, ref, skip, on off, skip, kemudian ini tune. Kemudian step, ini step, kita perlu step. Kita coba kita fungsi step. Nah, step kita rubah ya ke 5 kHz saja. Nah, ini kita rubah ke 5. Oke, sudah, kita pencet fungsi. Jadi nanti perubahannya itu 5 itu, seperti itu ya. Oke, nice. Sekarang kita cepat aja mau memprogram repeater. Ya, kalau program memori mungkin Anda bisa ya. Kita sekarang memori biasa aja, bukan repeater. Misalnya kita mau masukin frekuensi 1, 4, 5, 5, 5, 0. Misalnya kayak gitu ya. Kita mau memori, kita langsung aja fungsi. Di sini boleh, tapi langsung P1. P1 ini udah tersimpan dia, memori. Kita lihat, kita pencet P1 lagi. Nah, masuk memori kosong ya, memori 0. Nah, sekarang kita ke VFO lagi, pencet P1 lagi, ke VFO. Sekarang kita mau masukkan repeater, frekuensi repeater. Sekarang kita input dulu frekuensi output dari repeater ya. Output repeater, seperti biasa saya akan buka ya repeater yang dekat-dekat sini.
Nah, kita sudah tahu frekuensi outputnya. Sekarang saya mau masang frekuensi shiftnya, shift dan tune-nya. Oke, kita coba tune-nya dulu aja ya. Kita tune function. Di sini ada DCS tune, transmit maksudnya, DCS transmit fungsi. Nah, DCS transmit langsung di situ, karena kebetulan ini repeaternya standar, kita standar ya 88,5. Oke, selesai. Fungsi lagi udah. Kemudian kita mau ke shiftnya atau plus minus dupleknya. Kita pencet P2, ini agak lama. Ini saya juga baru belajar ya, saya baru baca bukunya tadi. Kita pencet P2 agak lama. Nah, di situ akan ada angka 06 ya. Itu untuk shiftnya ya, ini minus 06. Kita coba pencet P sekali. Oh, ternyata nggak bisa untuk merubah ini secara saya harus rubah manual ya. Oke, kita coba lagi. Wah, ini memang waktu saya baca bukunya itu untuk nyari shiftnya itu ya begini, mencet begini. Wah, lama banget ini ya. Dari 0,6 saya mau jadikan 4,8. Lama sekali kan. Jadi harus pakai apa ya? Oh, nggak ada caranya ini. Soalnya di bukunya nggak ada. Kalau di bukunya nggak ada, saya cuman lihat itu ada perintah step apa, nggak ada ya. Aduh, nggak ada ya. Nah, ini untuk P2 ini untuk merubah belakang ini ya. Tuh. Seperti itu. Tapi kalau untuk kanunnya nggak ada. Oke, kita coba aja pelan-pelan untuk shiftnya atau offsetnya. Kita coba pelan-pelan aja, naik sampai di 4,8 ya. Aduh, cukup melelahkan. Jadi ini kalau Anda mau belajar Morse kayak gini ya. Pencet ini cepat-cepat gitu ya. Wah, ini bisa berapa WPM ini, cepat banget ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kayak kita mau main Morse saja. Nah, harus pencet gini. Ya, lumayan pegel juga ya. Tangan saya dari tadi mencetnya sampai 4,8. Ya, akhirnya nyampe juga 4,8 meskipun tangan udah pegel. Tapi yang penting ini sudah jadi ya, sudah berhasil. Jadi di 4,8, oke. Tone-nya sudah oke. Kemudian apa namanya? Tone sudah, kemudian shift-nya sudah, offset-nya sudah. Ya, udah jalan itu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyimpan ya. Kalau tadi kan nyimpannya di memori berapa tadi? Di memori 0 ya, kosong ya, memori kosong. Kita akan coba masuk ke memori 2. Kita pencet P. Nah, kita pencet P. Oh, sorry. P-nya jadi scan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sorry ya, sama-sama baru belajar. Sebentar, fungsi itu kedip-kedip ya. Kita pindah ke angka 2, angka 1 pakai ini ya. Ini kita pindah angka 1 pakai ini. Jadi fungsi pilih angka, kemudian P1 untuk menyimpan. Udah tersimpan di memori 1, kita lihat, kita buka pakai ini juga. Nah, memori kosong tadi ini, memori 1 ini. Oke, sekarang kita akan memberi nama. Kalau ini kan sudah jadi repeater nih tuh. Loh,
shiftnya hilang ya, sebentar teman-teman. Ini kenapa shiftnya hilang? Kita kembali ke VFO dulu, kita masukin shiftnya lagi. Oke, saya akan simpan lagi fungsi memori 1. Nah, udah tersimpan. Nah, ini shiftnya masih ada, tapi kenapa dia frekuensinya berubah ya? Sebentar. Frekuensi shiftnya itu berubah lagi di sini. Wah, ini yang bikin saya kerja 3 kali. Jadi shiftnya harusnya bukan di sini nih. Tadi di 4,8 ya. Oke lah. Jadi nanti Anda yang penting tadi ini saya mungkin salah apa ya? Sampai dia kok nggak mau ke situ ya. Tadi saya salah apa gimana, harusnya saya tadi pencet fungsi dulu ya untuk berhenti, tapi ini ternyata kok dia balik lagi ke sini. Wah, saya harus kerja lagi nih untuk mencet ya. Ya, karena ternyata ini bisa ditekan lama, kita tekan lama aja ya biar dia naik sendiri begitu. Ternyata bukan hanya dipencet-pencet terus, ini bisa ditekan lama biar dia naik terus sampai di atas ya. Ya, udah mau sampai posisinya. Nah, ternyata ini hanya main tekan lama, dia akan bergeser ya seperti itu. Saya tadi nggak tahu, saya pencet lama loh, kok dia bisa jalan ya, bisa nyeken ya. Ternyata seperti itu. Jadi nggak usah dipencet-pencet kayak saya tadi ya. Oke, sudah kita pencet fungsi, kita masukin ke memori 1 ya. Oke, ini kedip-kedip udah memori 1, kita pencet P1 untuk menyimpan. Oke, kita lihat. Kita lihat lagi. Loh, masih belum berubah ya? Kenapa ini? Ada sesuatu yang belum pas nih. Nah, ini kenapa berubah di sini lagi ya? Duh. Kita coba lagi ya. Ya, udah kita simpan, udah bener. Tadi saya mungkin salah aja, tapi ini sudah benar ya. Udah benar di frekuensi inputnya. Oke, sekarang kita mau kasih nama memori 1 tadi, memori 0 tadi kosong. Kita mau kasih nama di sini. Kita tulis saja berapa karakternya. Antena bisa nggak ya? Kita tulis saja. Jadi caranya begini, untuk menamai sebuah frekuensi itu harus masuk di memori dulu ya. Ini masuk di memori memori kosong. Kita pencet fungsi lama. Nah, kita cari menu nomor 11. Menu nomor 11. Waduh, sorry. Naik turunnya bukan pakai ini. Keliru lagi. Ini ya, naik turunnya pakai ini. Saya cari nomor 11. Ya, ini troubleshooting kita ya. Oke. Untuk merubah angkanya ini atau mencari hurufnya ini pakai ini up down ya. Kita tulis antena, nggak apa-apa antena gitu ya. Huruf A, pencet P untuk konfirmasi. Pencet lagi. Oke, konfirmasi lagi. Jadi pelan-pelan ya teman-teman, kita sama-sama belajar juga, saya juga langsung live ya belajarnya, programnya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita pencet fungsi. Nah, ini kan belum tersimpan ya, belum tertara di sini ya. Kita harus tampilkan dulu menunya. Di situ kita rubah ya, rubah menjadi name. Jadi nomor 23 display frekuensi kita rubah menjadi name.
Nah, name. Kalau ini CH, ini frekuensi, ini CH, ini channel, yang maksudnya ini name. Oke, kita coba. Nah, untuk yang memori 0 atau kosong itu sudah berubah jadi antena. Sementara yang satu tetap frekuensi karena belum dikasih nama. Itu ya. Ya sama, nanti kalau kita mau kasih nama yang frekuensi memori 1 ini, ya tinggal kita pencet ini tadi, fungsi, lama, sampai keluar menu ya. Kita cari, ini naik turun ya, cari nomor 11 di sini. Dia akan berkedip-kedip. Nah, kita akan rubah di sini. Kita coba di sini kita kasih nama RPU aja gitu ya. Konfirmasi. Maju ke sana ya. P, konfirmasi lagi. U. Nah, gimana kalau mundur? Mundur kayaknya ini ya. Oh, sorry. Gimana kalau mundur? Nah, mundur. Ternyata tinggal kita balik lagi tadi. Balik lagi keluar, masuk lagi. Nah, gini ya. Mundur ternyata harus dimajuin dulu sampai ke belakang, baru kita rubah lagi ya. Nah, kalau sudah kita fungsi udah masuk. Ini memori 1, memori 2, memori 0 antena, memori 1 RPU. Nah, seperti itu caranya untuk memberi nama, membuat frekuensi repeater, frekuensi biasa, memberi nama. Seperti itu caranya. Jadi ini untuk memori VFO, ini tombol P1. P2 ini untuk konfirmasi, untuk shift atau offset dari repeater. P3 ini untuk menu up down dari fungsi menu yang nanti kita pencet di sini lama ya, pencet lama. Nanti dia keluarkan ini menu nomor 11. Ini naik turun, cari menu apa aja ada di sini ya. Di sini ada 25 menu. 26 menu. Ini terakhir reset restore ya. Oke, seperti itu. Kalau P3 kita pencet lama, keluarnya apa? Kita lihat. Di sini untuk menunjukkan tegangan dari power supply. Dan untuk mengaktifkan tune. Nah, ini seperti itu ya. Untuk mengaktifkan tune, kalau kita mau keluar pencet PTT aja atau pencet lama ini. Nah, kembali lagi seperti semula. Kalau pencet lama, kita lihat tegangannya 13,9. Kalau kita pencet cepat, dia merubah tune mode ya, tune mode-nya. Nah, oke. Kita keluar, kita pencet lama lagi. Sebentar. Kita aduh. Nah, pencet lama. Nah, pencet lama baru dia keluar ya. Oke. Untuk P4 fungsinya apa saja? Kita tekan lama. Oh, P4 ini mode call ya, mode call. Jadi seperti itu. Jadi P4 hanya call. Jadi seperti itu untuk menunya. P1, P2, P3, P4 fungsi untuk menu, dan fungsi untuk kita mau nyimpen fungsi P1. Oke, seperti itu untuk merubah frekuensi atau menyimpan atau memberi nama ya. Kemudian untuk shift-nya tadi atau offset-nya memang harus usaha dengan pencet ini ya, lama. Yang sebenarnya tadi usaha keras, ternyata tidak, ternyata harus pencetin lama, dia akan nyeken ke atas, ini nyeken ke bawah gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata juga mudah ya untuk membuat frekuensi repeater atau membuat memori dari Alinco DR CS10 ini.
Meskipun ada usaha sedikit di sini untuk menekan tombol untuk merubah offsetnya. Kalau di radio lain kan tinggal langsung pencet-pencet aja di sini, tapi ini harus ditekan aja supaya dia nyeken ke atas atau nyeken ke bawah untuk offsetnya. Nah, sekarang bagian kita yang terakhir adalah mengecek watt dari radio ini ya. Oke, kita keluar ke VFO. Kita akan masuk, kita keluarkan dulu untuk shift-nya atau offsetnya, kita kosongin. Oke, sudah. Kemudian tone-nya kita hilangin juga. Ya, oke sudah. Sekarang kita masuk di frekuensi center di 144 MHz. Oke, sekarang kita kasih skala 20 kita masuk di low. Kita lihat. Power. Ya. Sekali lagi. Power 10 watt. Ya, 10 watt. Oke, sekarang kita pindah ke middle, fungsi, power, kita rubah ke middle. Oke, fungsi lagi, kita lihat middle-nya, untuk ya, middle-nya kita lihat, kita skala 200, middle-nya, 20 lebih sedikit, mungkin 21 ini, 21 watt. Di spesifikasinya 25, tapi ini keluarnya 21, ya. Sekarang kita masuk ke high power, fungsi, high. Oke, fungsi lagi. Sekarang kita lihat di high-nya berapa. 60 persis. 60 persis ya. Jadi high-nya 60 persis, low-nya 10 watt persis, middle-nya yang berbeda. Di spek 25, di sini pengukurannya 21 watt. Sekarang kita pakai antena. Apakah ada perubahan untuk high-nya? Ini saya pakai dipole yang kita bikin kemarin ya di video saya sebelumnya, dipole sederhana. Kita coba lihat high-nya berapa. Ya 60 tetap ya. Middle-nya. Nah, ini sudah middle, kita coba. Tetap sama 21. Ya, 21. Kita masuk di low-nya. Nah, ini low. Ya, tetap sama 10 watt. Jadi antena, pengukuran antena dengan dummy load sudah sama. Tidak ada perubahan. Kalau untuk merisip, jelas ini bagus ya. Kita akan coba mencari station lokal sini yang mungkin sedang berkomunikasi. Ya, sangat mudah sekali kita mendengarkan. Padahal antena saya hanya 3 meter ketinggiannya. Ini full sinyalnya. Sangat peka. Oke, itu saja review dari saya untuk Alinco DR CS10 ya. Nggak panas ini, padahal kita udah tadi nyoba sampai 60 nggak panas, masih dingin aja ya. Oke, jadi untuk HT ini sangat kecil sekali ya. Saya suka sekali desainnya untuk Alinco ini. Cuman ya kalau Anda tidak terbiasa dengan penunjuk sinyal yang seperti ini, Anda mungkin ya kurang sreg gitu ya. Kalau yang biasanya agak banyak ya, panjang. Kalau ICOM, Yaesu, Kenwood itu sama panjang. Ini hanya 5 bar ya, 5 bar seperti sinyal HP begitu ya. Jadi itu ya tergantung selera Anda mau pilih yang ini atau yang mana. Tapi kepekaan sebuah rig itu tidak bisa dibandingkan dengan HT ya. Rig tetaplah rig, dia lebih peka daripada HT. HT apapun juga, rig tetaplah rig, dia pasti lebih peka. Oke, terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai untuk review dari Alinco DR CS10 ya. Radionya sangat kecil, mungil tipis ya.
Tapi Jos, saya suka ya dengan desainnya. Tapi kalau untuk kinerjanya itu selera masing-masing orang ya, mau yang pakai ICOM atau mau pakai Kenwood atau pakai Yaesu, itu selera masing-masing. Tapi kalau secara desain ini saya suka sekali, lebih tipis daripada kompetitornya yang lain. Mungkin ICOM 2300 saya kira udah paling tipis ya. Ternyata ini lebih tipis lagi. Alinco DR CS10. Meskipun tipis, dia mempunyai power output yang cukup besar, 60 watt ya. Kemudian yang saya suka lagi dari Alinco DR CS10 ini adalah konektor dari mikrofonnya. Itu menggunakan konektor seperti ini ya, sehingga lebih kuat ya. Kadang kalau kita pakai yang RJ45 itu ketarik-tarik itu makin longgar ya. Locknya itu dari plastik, jadi kadang kalau kita nggak hati-hati bisa patah locknya, itu jadi longgar. Kalau ini kemungkinan longgarnya sangat kecil sekali karena kita masukin, kita putar, kita lock pakai penguncinya ini ya, sehingga ini sangat aman sekali kalau untuk Alinco DRCS10 ini untuk konektor dari mikrofonnya. Ya, kalau kelemahannya semua rig itu pasti di sini ya. Spiralnya ini lama-lama akan mengelupas. Beberapa tahun Anda pakai pasti ini akan mengelupas. Ya itu sudah wajar ya. Semua rig yang saya pakai dalam beberapa tahun dia akan mengelupas ininya, spiralnya, dan itu memang harus diganti. Jadi bukan kelemahan tapi itu umur dari spiralnya. Kalau dia tidak bisa rusak, itu tidak akan ada spare partnya nanti ya, tidak laku. Itu mesti ada umurnya. Jadi untuk spiralnya juga orang buat laku dibeli gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan review kali ini bisa memberikan semangat bagi Anda untuk menentukan sebuah produk yang Anda inginkan, yang Anda idam-idamkan, sehingga Anda tidak ragu dalam menentukan produk mana yang sesuai dengan karakter Anda ataupun sesuai dengan keinginan Anda. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Semoga kita semua tetap dilindungi sampai pandemi ini selesai. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and share, subscribe, komen, dan terima kasih sekali lagi buat Anda yang tetap setia di channel saya, Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bye-bye.